pecinta alam, naik gunung baru bisa dapat kisi-kisi dosen yang baik, yang murah nilai, yang cantik, ya itu kan. Kemudian yang bisa dipakai. Halo semua boy-boy GTO kita. Ya, jumpa lagi bersama kita anak-anak GTO yang mungkin belum uzur tapi nggak muda-muda amat juga. Nah, perkenalkan saya Leon. Lalu di sebelah mana ya, Beng? Sebelah kanan saya Felix. Oh, di bawah saya Eka. Di bawah kanan saya, Robe. Ya, bahasan kita ini sekarang angkringan tempe. Ya, Kak ya? Betul. Tempe ya. Dari angkringan GTO. Angkringan tempe dari angkringan GTO. Kita mau membahas banyak banget bahasa mengulang kata angkringan. Nah, kita sekarang ini ngebahas ini nih, tips and trick ketika kita waktu di zaman kuliah menjadi mahasiswa. Mudah-mudahan banyak yang tahu ya, banyak yang bisa terinspirasi khususnya dari teman-teman kita yang punya otak berlebih ini dibandingin otot. Kira-kira udah ada gambaran belum teman-teman semua? Tips and triknya? Ada. Oke, sip. Berarti kita mulai langsung ya. Jadi kalau kita mulai dari nanti harus tanya apa, ya kita jawab. Asu. Oh. Bosnya mau minta tips dan trik tentang apa, kita kasih. Oh iya. Semua ada. Nah boy, kebetulan nih hostnya emang butuh benar-benar diimprove nih kalau masalah kuliah, belajar, baca buku, dan sesuatu hal-hal yang serius. Nah untuk itu kita langsung nanya ke teman-teman yang benar-benar bisa diajak serius tentang akademis. Mungkin pertanyaan pertama ke Mas Robe nih. Mas Robe, ketika teman-teman akan bertanya nih, gua itu waktu kuliah apa yang harus dipersiapkan awalnya? Selain buku, uang pangkal, sama kelulusan pada waktu SMA. Yang pertama, minat, passion. Passion teman-teman itu apa? Ini untuk adik-adik yang masih di SMA yang baru kelas 3 mau lulus atau yang baru daftar. Passion adik-adik itu sebenarnya apa? Teman-teman itu passionnya apa? Kalau teman-teman masih bingung passionnya apa, ini mata pelajaran, kalau saya ya pribadi, mata pelajaran apa yang teman-teman itu paling suka waktu SMA? Yang nggak disuruh, nggak ada ulangan pun teman-teman rela ngabisin waktunya untuk belajar. Baca. Keren tuh. Matematika, biologi, gitu. Tuh. Kalau teman-teman suka tentang yang exact, teman-teman lihat lagi exactnya itu yang masalah apa. Misalnya teman-teman suka fisika nih, fisikanya terutama teman-teman yang suka yang bagian apa? Klasik mekanika, atau tentang listrik, atau tentang termodinamik. Kalau teman-teman suka termodinamik lebih dalam tentang termodinamik, bisa pilih mesin atau pilih tekin. Kalau suka listrik ya pilih, ya kayak gitulah. Kalau teman-teman suka misalnya desain, suka gambar, itu bisa mempertimbangkan arsitek. Atau kalau teman-teman suka biologi, mungkin itu bisa masuk ke kedokteran. Terus yang kedua yang teman-teman bisa gali lebih dalam, cari di internet
teman-teman bayangin nanti kalau lulus dari sini peluang kerjanya apa? Ya, memang sekarang lebih gampang ya kalau dengan internet ya. Zaman dulu sih aku nggak ada bayangan loh untuk ke depan itu apa. Terus bahkan termodinamika itu aku juga baru tahu pada saat kuliah. SMA itu aku nggak tahu, oh ternyata di mesin ya, kalau kayak gitu termodinamika waktu SMA mungkin kayak kita diajar perpindahan panas, konduksi, konveksi kayak gitu ya. Oke. Nah, itu kan dari Mas Ruby ya, pada saat kita akan menuju ke kuliah. Nah, sekarang aku mau tanya sama Mas Felix nih. Ketika teman-teman sudah masuk kuliah, ketika teman-teman udah masuk kuliah nih, Mas Felix, mungkin jurusannya ya sudah sesuai dengan minat, sudah sesuai dengan apa yang udah dikulik-kulik, fisip atau hukum atau teknik kimia. Itu seperti apa sih gambarannya pada saat kuliah itu, dan lagi-lagi apa yang harus di-prepare sama teman-teman? Yang harus di-prepare yang jelas itu Mas. Pergaulan. Oh, pergaulan belum ke arah networking ya, benar-benar bergaul dulu. Bergaul ini dalam arti begini. Ada pepatah bilang ketika kita berkumpul dengan seseorang itu kita akan mencerminkan orang-orang tersebut gitu kan. Jadi ada teman saya dulu Mas, itu dia pacaran dengan anak rektor Mas. Jadi ibaratnya kan ada pressure juga tuh dari orang tua, dari pacarnya gitu kan. Cepet dia lulusnya Mas. Oh ada pengaruhnya Mas, karena kan mau nggak mau dia jadi sungkan gitu kan pacaran sama anak rektor gitu kan. Nah oke, kan buat skip dulu. Berarti kalau kita udah punya tujuan pengen lulus cepet, lu harus pacarin anak rektor gitu? Itu salah satunya Mas. Tadi saya bilang di depan apa? Pergaulan. Ya. Jadi pinter-pinter lah kita memilih. Itu salah satu teman saya yang paling brilian itu Mas. Dia memacari anak rektor. Pertanyaanku, pada saat prepare pada saat kuliah, bukan cara memilih pacar. Itu kan tadi Anda bilang saat sudah masuk kan? Sudah masuk ya. Iya. Itu salah satunya biar cepat lulusnya Mas. Teman saya terus sih Mas. Harusnya 4 tahun kuliah, lulusnya berapa tahun coba? 6 tahun. 1,5 tahun. Oh ada ya akselerasi melambat tadi itu ada ya secara mekanis. Apalagi Mas Felix. Intinya pergaulan itu. Terus ada juga teman saya itu juga macam-macam sih Mas, teman saya itu. Ada juga banyak teman-temannya. Ya pergaulannya salah satu caranya dia mendekati kakak kelas Mas. Jadi dia jalan sama kakak angkatan Mas. Ya. Gitu. Okay. Itu gimana? Ilmunya udah tinggi kan kakak angkatan kan, jadi tahu apa-apa yang harus disiapkan, buku-buku mana itu bisa dipakai semua sama. Termasuk dosen ya? Ya jangan pacaran sama dosen Mas. Oh enggak, pemilihan dosen maksudku. Wah itu salah satu contoh. Jadi kita harus cari pergaulan yang ibaratnya itu sangat gimana ya, menguntungkan lah gitu. Salah satunya itu tadi saya kasih contoh 2, pacaran sama anak rektor. Sama yang kedua adalah pacaran sama kakak tingkat. Kayaknya tipikalnya Mas Felix ini benar-benar berteman untuk mendapatkan sesuatu hal yang menguntungkan. Oh iya. Ya ingat namanya Felix, hati-hati ya. Nah untuk Mas Eka nih, kalau kita lihat kan Mas Eka itu lebih banyak aktivitas di luar daripada di dalam kelas. Lebih banyak kegiatan di luar kelasnya. Nah, yang mau kita tanya, harus nggak sih kita ikut-ikutan untuk kegiatan? Kalau di SMA mungkin namanya ekstrakurikuler, atau kegiatan-kegiatan di luar kampus, atau kan kegiatan kampus sendiri. Terus kenapa Mas Eka memilih itu? Silakan Mas Eka. Kegiatan di luar kampus ya
perlu ya, tapi nggak tahu ya apakah itu mulai cukup relevan di zaman milenial sekarang ya, seberapa relevannya gitu kan, dengan tuntutan kuliah yang lebih cepat gitu. Karena relatif biasanya pekerjaan atau kegiatan di luar kampus yang zaman dulu itu banyak menyita waktu unfaedah. Jadi banyak kegiatan yang sebetulnya tuh tidak berkorelasi langsung dengan progres kegiatan akademis kita. Sebetulnya kalau zaman dulu itu relatifnya sama yang dibicarakan sama sekali. Kegiatan di luar kampus atau yang tadi bicara ekstrakurikuler itu ya menopang pergaulan itu tadi. Dengan kita berkegiatan di luar kampus, kita dekat sama kakak angkatan, bisa kita pacari, atau dengan kegiatan di luar kampus kita bisa dapetin anak rektor untuk kita pacari. Nah sebetulnya itu menopang ke arah sana kalau zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang masih relevan atau tidak, karena kuliah lebih pendek, kemudian apalagi sekarang tahun-tahun ini banyak belajar di luar kampus memang kan, jadi maksudnya karena kondisi COVID ini harus belajar di rumah gitu. Apakah itu menjadi relevan? Sebetulnya agak masih tanda tanya. Nah nanti mungkin teman-teman yang sudah zaman-zaman milenial ini bisa komen juga di bawah sini gitu. Sekarang sih kegiatan kampus terlalu banyak menyita waktu atau bagaimana? Sekarang bahkan kan dengan kondisi COVID, KKN pun juga dilakukan online kan? KKN pun online. Ya, pasti. Sebagian kampus ya, KKN-nya online gitu. Nah, apakah masih relevan? Sebetulnya ini pertanyaan balik saya ke nanti yang nonton di channel kita ini. Kalau menurut saya zaman dulu itu sangat relevan untuk menopang pergaulan kita, kemudian untuk mempersiapkan diri kita menghadapi lingkungan kerja yang real ya. Kalau dulu. Oke. Yes. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Dulu kan kita zaman mahasiswa tuh, khususnya saya, itu kayaknya berlomba-lomba mencari dosen yang baik memberi nilai. Nah, pertanyaannya gampang. Teman-teman, pertama Felix saya jawab ya. Lebih memilih dosen yang baik memberi nilai, atau tetap memilih pergaulan? Saya gaul sama dosen yang baik itu, Mas. Nggak harus satu. Mana yang lebih penting, kan gitu. Jauh, memang korelasinya jauh banget. Cuman kan kalau kita jadi mahasiswa, nanti bingung. Jadi kalau dari bahasan GTO nih banyak-banyak bergaul, pacaran anak rektor, kakak kelas. Nah, tapi karena KRS-nya lambat, dapat dosennya nggak susah juga nanti lulusnya. Nah, jadi pertanyaannya nih yang udah berpengalaman, udah pernah mengalami, lebih memilih dosen yang memberi nilai baik atau bergaul? Bergaul, Mas. Kan dengan bergaul tadi kan sudah saya jelaskan. Ibaratnya dengan begitu kita tahu seluk-beluk perkuliahan itu seperti apa, mudahnya, susahnya, dosennya, segala sesuatunya akan terasa mudah, Mas. Jadi dengan bergaul kita bisa gitu, Mas. Kita bisa gitu, Mas. Apa bisa menikung? Iya, bisa menikung. Ya ibaratnya tuh bisa survive lah di dunia pendidikan. Oke, kalau buat Mas Robert? Sebelum saya jawab yang itu, saya balik sedikit ya ke bagaimana menemukan passion tadi ya, Mas. Ada sedikit yang saya mau tambah tips untuk adik yang mungkin berguna. Kalau adik-adik masih teman-teman maksudnya, kalau teman-teman masih bingung mau nentuin jurusan apa yang bisa teman-teman lakukan mungkin berguna, itu teman-teman lihat dream job-nya teman-teman mau jadi itu apa, dream job teman-teman itu apa, teman-teman cari di internet atau di koran lowongan pekerjaan untuk spesifik pekerjaan itu tadi. Itu cari requirement-nya apa, butuh lulusan apa, terus klasifikasinya apa. Nah, dari situ teman-teman bisa jadikan patokan untuk misalnya nih saya mau ingin jadi project engineer, kalau saya tanya deh, karena kita dari teknik. Oh, yang dibutuhkan itu jurusan misalnya tekniknya di industri spesifik industri apa, misalnya teknik kimia atau teknik mesin atau teknik elektro
atau dibutuhkan software engineer, kriterianya apa ya, itu teman-teman bisa daftar ke situ, lihat dream job teman-teman apa, cari lowongan di koran, requirement-nya apa, jurusan apa. Nah itu bisa jadi patokan buat teman-teman untuk memilih jurusan. Terus ke pertanyaan yang sekarang itu, dosen yang baik atau pergaulan? Iya, atau tetap bergaul. Maksudnya tetap mencari teman untuk ujung-ujungnya networking. Ya itu, bergaul sama dosen yang baik itu jawaban yang paling bagus itu sebenarnya dari Bapak dosen. Bergaul dengan dosen yang baik. Itu kan jawaban Bapak dosen kan, jadi manut aja saya. Iya sih. Nah kalau Mas Eka? Dosen yang baik atau bergaul? Ya sebenarnya hampir mirip copy paste sama teman-teman sebelumnya ya. Kepandaian kita bergaul itu nanti ujung-ujungnya bisa jadi kita bisa menemukan dosen yang baik gitu. Karena kita bagaimana kita bisa tahu dosen itu baik atau dosen itu gampang memberikan nilai kalau kita nggak dapat rekomendasi dari orang lain gitu kan. Nggak mungkin juga kita googling dosen yang baik di jurusan ini, itu susah keluarnya. Atau kita ke Google. Jangan salah Mas Eka, itu ada read your dosen, your professor, itu ada sekarang, read your professor. Ada ya sekarang. Oh ya mungkin ya. Dulu di portal UGM memang belum ada. Itu masukan yang menarik gitu. Itu masukan yang menarik. Tapi artinya dosen menjadi seperti driver ojol dan ketika si mahasiswa selesai diampu oleh dosen tersebut, dia akan memberikan berapa bintang dan komen gitu. Ya itu nanti mungkin nggak tahu saya. Tapi kalau zaman dulu saya ya, untuk mengetahui dosen mana yang baik, dosen mana yang gampang memberi nilai, dosen mana yang nggak cerewet gitu, ya dari pergaulan kita cari tahu dari kakak angkatan, cari tahu dari ya yang pernah mengikuti tersebut gitu. Jadi kita bisa punya referensi. Tapi ya seperti saya bilang tadi sebelumnya di awal, apakah tipe pergaulan yang dulu saya lakukan relevan dengan tipe pergaulan sekarang gitu. Mungkin bisa jadi kalau dulu saya bergaul itu ya harus ikut pecinta alam, naik gunung baru bisa dapat kisi-kisi dosen yang baik, yang murah nilai, yang cantik, gitu kan. Kemudian yang bisa dipakai motornya kalau kita lagi butuh motor gitu kan. Tendanya. Terus kalau sekarang bisa jadi bergaul itu nggak dengan cara seperti itu, naik gunung bareng atau ke gua bareng, pantai bareng. Bisa jadi bergaul itu cukup dengan misalkan kita banyak memberi ML bareng. ML bareng mungkin sekarang bisa kayak dulu Mobile Legends Mas Leon. Iya. PUBG bareng. Iya. Oke. Seperti itu kan, jadi belum tentu relevan ya. Dulu harus berkeringat, harus mengeluarkan rogoh kocek dalam-dalam untuk pergi bersama gitu kan, harus meluangkan waktu di tempat tertentu. Bisa jadi sekarang main game bareng, ketemu online, kemudian nulis artikel, disaling-saling komen, ya deket akhirnya sama kakak angkatan atau dosen yang bisa sharing. Itu sih yang menurut saya butuh masukan dari teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga. Tapi ada sedikit nambahin itu. Siap. Tapi mungkin ada drawback-nya. Kalau misalnya teman-teman kenalnya itu dari ML bareng itu tadi, pastikan udah gitu kan, udah dapat saran dosen yang baik siapa, taunya dia dari universitas yang berbeda. Pastikan dulu dia dari universitas dan jurusan yang sama. Atau jangan-jangan dia pernah di-kill 10 kali. Waktu itu gue tidur. Iya. Nah, pertanyaan ketiga. Untuk Robe, hal yang paling menantang pada saat kuliah, yang paling susah banget untuk didobrak gitu. Hal yang paling susah untuk didobrak waktu kuliah. Yang paling susah itu karena saya bukan didobrak pintu ya, lab atau itu bukan. Maksudnya dalam arti kayak passion tadi atau keinginan atau ya pokoknya yang paling susah deh tantangannya apa pada saat kuliah. Untuk pribadi yang susah untuk didobrak itu
itu membangun entrepreneurship sejak dari kuliah. Itu waktu itu saya punya usaha tapi nggak bisa, nggak punya jalan. Ya, kita belum ada pemikiran untuk entrepreneur waktu itu ya. Padahal waktu awal kuliah kan kita udah ditanamkan S1 bachelor itu bukan untuk bekerja tapi untuk membuka lapangan pekerjaan, katanya dulu gitu kan. Kalau saya salah dengar nggak tahu. Kalau Mas Felix? Kalau paling susah itu diri sendiri, Mas Leon. Ya, bagian apa? Selain dari feromon berlebih, bagian apa? Yang susah didobrak itu ya diri sendiri, Mas Leon. Malesnya, magernya gitu. Itu susah banget itu. Apalagi ketika kita ngerjain tesis, skripsi, ataupun kita baru di pressure sama dosen atau di pressure kakak tingkat gitu kan. Itu yang paling susah itu, yuk malah cuman seperti ini. Jadi kita gampang menyerah. Itu yang susah sebenarnya ya dari diri kita sendiri. Kita menganggap segala sesuatunya susah. Jadi kalau kita menganggap segala sesuatunya mudah, ya segala sesuatunya mudah. Nggak ada yang susah kok di dunia ini asal kelihatan. Secara garis besar itu harusnya dari diri sendiri bisa mengalahkan segala sesuatunya itu, Mas. Oke. Kalau dari Mas Eka? Tantangan terbesar ya? Itu kadang tuh menerangkan orang, karena saya jurusan geodesi ya, apa bedanya geodesi, geologi, geografi, itu orang selalu salah membedakan. Apa sih jurusannya? Satu lagi Mas, geofisika. 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 Itu satu rumah sama geografi itu selalu jadi pertanyaan yang tiap ketemu orang. Jadi saya harus menerangkan dari nol. Perasaan saya pengen tak rekam gitu kan. Ini kan. Adik ipar saya itu sampai terangkan berapa kali gitu, sampai akhirnya mbaknya mau sama saya gitu. Aduh. Ya itu saya yakin kurang lebih masih akan dialami oleh teman-teman saya sekarang masih kuliah nantinya. Pasti akan ada pertanyaan apa bedanya sih geografi, geologi, geodesi ya gitu-gitu. Itu sih itu ya menonton unik lah. Tapi kalau sebetulnya yang fundamentalnya agak serius sedikit ini yang dibilang Mas Ruby. Jadi kamu mau jadi apa setelah kuliah? Itu kadang-kadang teman-teman kalau nggak menggali, bahkan saya pun sampai hampir selesai kuliah pun juga masih janjinya sebetulnya saya tuh mau kemana sih arahnya itu tuh memang PR banget. Dan menurut saya sih generasi milenial yang literasi sudah terbuka luas, link sudah terbuka luas, itu harusnya sudah mulai bisa menentukan dari, ya memang akan lebih bagus dari sejak memilih jurusan, tapi memang harus sudah tercebur. Itu saya yakin nggak ada jurusan yang jelek, karena hampir semua jurusan itu semua punya bidang kerja yang gajinya tinggi. Teman-teman sih cari gaji tinggi kan, gaji tinggi, kemudian fasilitas mewah, dan gue pasti ideal seperti itu gitu. Sebagian besar ya, saya nggak ngomong semuanya. Hampir semua jurusan walaupun yang tidak terdengar sebetulnya punya potensi ke situ. Termasuk jurusan saya, jurusan geodesi, yang orang tadi yang banyak nggak tahu itu pun juga tidak sedikit yang punya pekerjaan dengan gaji luar biasa di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah yang penting bahkan sampai sekarang kan Mas, ada jurusan e-sport juga sekarang beberapa kampus. Iya, bahkan jurusan apa ekspor? E-sport, sorry. Oh, e-sport. Iya. Iya. Jadi Mas Eka, mau lanjut dulu. Iya, kurang lebih sih seperti itu kalau menurut saya. Tadi yang depan itu ya guyonnya ya, tapi guyon itu ngarahnya ke sini. Teman-teman jadi benar-benar tahu nih mana yang nggak cuma bisa nerangin ke orang, mana yang harusnya jadi pekerjaan geodesi, geologi, geofisika, geografi ya. Cuma kan kalau saya sendiri pribadi saya boleh sharing, saya termasuk yang dalam tanda kutip murtad gitu. Saya bidang geodesi, tapi yang saya olah sehari-hari di bidang kerjaan saya ini sebetulnya kerjaannya orang teknik pertambangan gitu. Nah itu karena ya saya pribadi tidak benar-benar firm dari sejak kuliah ini mau ngarah kemana gitu. Harusnya kalau saya benar-benar firm dan paham, saya bisa cari pekerjaan the best
untuk jurusan saya yakin jurusan apapun itu ada. Monggo Mas Ruby. Mas Robi mau nambahin apa? Enggak, saya cuma pengen tahu bedanya geodesi, geologi, geofisika, sama geografi. Apa? Nah ini, untung ya ampun, puji Tuhan, untung hari ini direkam. Jadi siapapun yang bertanya kepada saya, buka channel YouTube Angkringan GPO, Anda akan tahu. Terima kasih Mas Ruby pertanyaannya. Oke, Mas Eka, jelasin Mas Eka. Coba saya permudah ya, saya biar lebih simplify lagi perbedaan di antara 4 dari jurusan geodesi, geografi, geofisika, sama geologi. Tapi ini sebatas yang saya tahu karena kalau bidang saya sebagai geodesi. Yang pertama geodesi ini paling simpelnya adalah dia melakukan pengukuran dan interpretasi bumi. Jadi hasil akhirnya adalah peta. Teman-teman punya gambar global, teman-teman punya peta itu yang menghasilkan siapa, yang mengukur siapa, hasilnya bentuknya seperti itu geodesi. Kemudian sebetulnya saudara dekatnya itu adalah geografi. Geografi itu dia sudah sedikit multidimensi ya, dia tidak cuma mengukur, dia belajar mengukur dan menghasilkan peta bisa, tapi dia spesialisasinya itu biasanya menghubungkan peta dengan data. Jadi seperti data geomorfologinya, kemudian iklim cuacanya untuk pengambilan keputusan proses-proses berikutnya lah ya, atau biasa dia dekat dengan sistem informasi geografi, SIG ya. Itu informasi geografi, biasanya mereka dekat dengan itu. Nah kemudian kalau geofisika itu agak jauh sebetulnya dengan geodesi dan geografi ya. Kalau untuk geofisika sendiri sih dia lebih ke mempelajari bumi dari kaidah-kaidah, lebih dekat ke fisika sama matematika sih. Makanya kalau di UGM itu dia masuk jurusan MIPA ya, daripada jurusan teknik. Jadi lebih ke kaidah-kaidah fisika sama matematikanya, benar-benar teoritisnya ya. Tapi nanti juga mereka menghasilkan data-data itu untuk pertimbangan-pertimbangan dunia pertambangan maupun perminyakan itu dari survei seismik mereka, itu kurang lebih kayak gitu. Itu geofisika. Nah kalau geologi sendiri itu dia banyak belajar dan mengukur terutama struktur batuan, historikal terbentuknya bumi, historikal batuan bumi. Nah itu orang-orang geologi. Hasil pemetaan mereka adalah pemetaan geologi, beda dengan pemetaan geodesi ya. Pemetaan geologi ya intinya itu struktur batuan. Di situ di mana nanti menentukan ada emas itu kurang lebih di mana, batu bara di mana, itu geologi. Ya mungkin kayak gitulah, itu definisi yang moga-moga paling membumi lah ya, paling dasar. Nah teman-teman juga bisa cari-cari sekarang, searching gampang tentang 4 perbedaan dari si geo-geo itu. Lanjut Mas Leo. Aku jadi punya pertanyaan baru. Nah, untuk pertanyaan ke Felix dulu. Lik, sama seperti pertanyaannya Robe. Kalau Mas Felix ini kan di teknik kimia. Kira-kira jurusan teknik kimia itu ngapain? Terus pekerjaannya nanti ngapain? Terus kira-kira yang hampir similar atau yang nyerempet-nyerempet dikit itu jurusan apa? Oke, makasih Mas Leon. Teknik kimia sebenarnya awal mulanya itu dari teknik mesin Mas Leon. Jadi petalannya teknik mesin sebenarnya. Jadi secara rumpun ilmu itu ada irisannya juga dengan teknik mesin. Jadi intinya teknik kimia itu adalah orang-orang yang nantinya akan membangun pabrik. Jadi kalau Mas Leon mau bangun pabrik itu biasanya yang desain, yang memikirkan flow, diagram proses atau rangkaian alat-alat yang digunakan dalam proses produksi itu orang-orang teknik kimia gitu. Nah, makanya kita turunan dari mesin. Orang mesin kan juga pandai tuh merancang alat pompa segala macam itu kan orang-orang mesin pandai kan. Nah, makanya kita petalannya dari teknik mesin. Bukan teknik kimia itu bukan petalan itu apa bahasa Indonesia? Comotan ya apa? Comotan. Reinkarnasi. Bukan reinkarnasi juga Mas. Apa ya? Anak. Ya anaknya lah ya. Bukan anak dari kimia murni, itu bukan. Karena kalau kimia murni itu dia basicnya lebih ke sains yang nggak aplikatif. Misal tadi kan kalau teknik kimia bikin paling gampang lah itu adalah
gula jadi tebu, itu teknik kimia. Gimana mikirin alatnya, prosesnya, itu teknik kimia. Tapi kalau kimia nganalisis tebunya itu kandungan gulanya berapa gitu, dan di setiap proses itu kandungannya berapa gitu, itu orang-orang kimia biasanya. Jadi kalau teknik kimia intinya dengan prinsip kimia fisika itu bagaimana caranya bangun pabrik lah gitu. Oke. Paling gitu, paling deket ya teknik mesin Mas, kita Mas paling deket. Makanya saya di sini masuknya di jurusan teknik mesin. Oh, oke. Nah, Mas Robi, pertanyaan yang sama. Kalau Mas Robi ini kan di teknik mesin nih. Teknik mesin itu seperti apa sih gambarannya? Terus pekerjaannya, ya banyak sih memang. Cuman mungkin Mas Robi kan sudah expertise juga. Sudah sampai sekarang, sudah di doktor. Bisa dijelasin ke teman-teman nggak? Enggak, saya konfirmasi dulu, saya sebenarnya bukan expert, saya cuma praktisi aja. Dan dokter saya sebenarnya teknik kimia, bukan teknik mesin. Mesin itu kan secara harfiah kan mechanical engineering, bukan machine engineering kan, mechanical engineering. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanik pada hakikatnya di situ kan, mekanik. Jadi gerak, kita belajar dinamika, kita belajar statika, hal-hal yang mekanik. Kayak mesin sendiri kan banyak part-part yang bergerak kan, mekanik. Nah, kita pelajari di situ momennya berapa, enggak di situ aja. Pada perkembangannya kita belajar hydrodynamic juga, kita belajar flow, heat transfer. Kalau di kuliahnya sebenarnya mechanical engineering itu banyak matematika, karena mekanik sendiri kan kebanyakan matematika. Kita tahu sin, cos, dasarnya, persamaannya, seperti itu untuk mechanical engineering. Sebenarnya mekanik bidang pekerjaannya macam-macam, luas. Karena seperti Mas Fer tadi bilang itu nanti turunannya ke kimia, sedikit menyangkut listrik, kita belajar listrik juga. Kita belajar statik, nanti irisannya sama orang sipil di situ. Bidang pekerjaannya banyak, oil and gas, manufacture, semua butuh mechanical. Terus nantinya ke mekatronik juga ada, karena mekatronik selain bicara tentang kontrol juga ada mekaniknya pasti. Robotik ya, robotik itu ada irisannya di situ, luas. Mechanical engineering. Kayak saya sendiri dari mechanical juga kita bisa nyebrang ke teknik kimia, karena kita belajar tentang thermodynamic juga, kita belajar tentang fluid juga. Nah, kalau kita tambahin sedikit belajar tentang chemistry, kita bisa lari ke teknik juga. Proses teknik kimia sendiri kan sebenarnya proses engineering kan, bukan chemistry engineering kan. Chemical bukan chemistry. Ya lebih ke proses sendiri ya, itu teknik mesin. Ya itu Mas Leon, makanya kan Mas Robe itu kan dari teknik kimia bisa ke teknik dari teknik mesin bisa ke teknik kimia gitu kan. Kalau orang teknik kimia nggak bisa nyebrang ke teknik mesin Mas, seharusnya. Karena nah ini penting nih buat kita anaknya teknik mesin. Buat teman-teman nih. Kenapa tidak bisa ya? Kalau misalnya besok ada teman yang nonton gitu dari teknik kimia pengen S2 teknik mesin. Sebenarnya kalau perkembangan yang sekarang itu sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Karena kalau level, saya masih prinsip berpendapat seperti itu, mungkin ada teman-teman lainnya yang berpendapatnya beda. Karena untuk level graduate itu udah multidisiplin. Ada dari electrical masuk ke teknik kimia dokternya, karena dia publish di Science mungkin, karena dia meneliti biomass itu jadi misalnya kapasitor, jadikan kapasitor, ada, atau ya sebagai gampangannya
dia bikin baterai, manufacture baterai, ya itu kan irisan dari baterai, sintesis baterainya sendiri dari chemical engineering atau chemistry, ada sedikit chemistry-nya, ya banyak sebenarnya, nggak sedikit. Tapi aplikasinya untuk elektrik, gitu kan, untuk electrochemistry. Terus sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Untuk teknik kimia masuk ke teknik mesin, saya pikir mungkin juga, karena walaupun nanti nggak fokus tapi agak melebar ya dari nama jurusannya. Spesifik. Iya. Spesifik kan jadinya. Iya, jadi dari yang lebih spesifik ke melebar kalau dari nama jurusnya. Oh. Di mechanical engineering kan ada yang fokus ke misalnya flow. Saya yakin teknik kimia kalau masalah flow atau masalah heat transfer, walaupun mesin itu lebih dalam, tapi teknik kimia lebih lebar. Jadi tadi ada sedikit error, saya lanjutkan. Jadi kalau dari teknik, karena udah multidisiplin, seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya contohnya dari teknik kimia tadi, kita masuk teknik mesin memang agak jadi dari lebih fokus ke lebih nggak fokus ya. Cuman masih mungkin karena ada bidang teknik mesin yang fokus ke satu spesifik topik yang beririsan sama teknik kimia, misalnya heat transfer, masalah heat transfer, masalah fluid itu meskipun di mesin mechanical engineering itu pembahasannya fokus, tapi di teknik kimia itu pembahasannya bisa lebar. Mereka tahu lebih banyak tentang compound, walaupun mesin biasanya cuma fokus ke steam dan water and steam kan kalau di steam. Jadi kalau di mesin kan dengan termodinamiknya atau refrigeran mentok-mentok. Kalau di teknik kimia lebih dia bisa ada ke kompon-kompon fluid yang jenisnya lebih bermacam-macam. Itu sih kalau menurut saya masih sekarang itu udah multidisiplin, udah nggak dari jurusan apa ke apa, nggak lebih semu boundary-nya. Itu sih. Oke Mas Robe. Nah, kita closing ya. Oke, boy-boy GTO semua sekarang kita closing. Jadi boleh aku simpulin sebelum ketika teman-teman akan kuliah yang seperti kita sudah bahas, plan your dream job. Kita harus bisa memplanning mimpi apa sih, pekerjaan apa yang menjadi mimpi kamu, bisa sesuai dengan passion juga. Terus pada saat kuliah kembangkan bergaul untuk bisa mendekati kakak kelas atau bisa mendapatkan dosen yang baik. Dan ternyata teman-teman juga harus teliti nih sebelum mencari mata kuliah, mencari jurusan. Karena banyak sekali similarnya seperti yang tadi yang dibahas dari teknik geodesi atau kimia dan mesin. Nah, untuk itu ketika teman-teman akan sharing atau mau bertanya, bisa komentar di bawah dan mungkin nanti akan kita jawab atau kita bantu untuk men-sharingkan. Terima kasih dan selamat malam dan pagi. Bye. Langsung lulusnya dijamin. Boleh juga nih nanti di next selanjutnya kita bahas friends with benefit. Tunggu aja ya.